Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di kaidah penerapan kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Bagian atau bab ketiga, papan informasi K3, rambu-rambu dan banner. Semua proyek harus membuat papan informasi K3 yang berisi kinerja K3 dan informasi K3 lainnya. Papan informasi pekerjaan dan potensi bahaya pada setiap lokasi kerja, memasang rambu-rambu dan banner sesuai dengan potensi bahaya pada lokasi kerja. Nah, ini minimal kita membuat papan informasi itu tempat yang mudah dilihat orang, dan juga rambu-rambu. Contohnya rambu-rambu tempat jalan masuk, tempat parkir, area yang dilarang masuk, jadi harus dibikin rambu-rambunya. Nah, ini yang bikin rambu-rambu ini juga orang K3. Jadi semua rambu-rambu ini disiapkan sebelum proyek berjalan. Jadi cara bikinnya nggak usah perlu yang bagus-bagus, yang penting bisa dilihat. Kalau rambu-rambunya untuk parkir, bisa berdiri dan tidak jatuh atau goyang ditiup angin. Inilah depan papan informasi konstruksi. 1. Statistik kecelakaan kerja, FR, SR, Shape Man-Hour, Total Man-Hour, LTI. Terakhir, 2. Pekerjaan hari ini dan JSA. Jadi ini dua ini, jadi JSA yang sedang berlangsung bekerja dengan di lokasinya. Jadi ada misalnya JSA nomor 1 bekerja di lokasi A. Jadi 3. Pekerjaan hari ini penggunaan alat berat, lisensi dan nama penanggung jawab. Nah, ini juga dibuat misalnya Proklip bekerja di areal A selama berapa jam, penanggung jawabnya siapa. 4. Alur proses prosedur kerja aman setiap item pekerjaan. 5. Sisa waktu pelaksanaan proyek dan progres. 6. Alur proses tanggap darurat dan nomor telepon penting. Nah, ini 6 ini alur tanggapan darurat itu kayak sketsa kemana perginya dan nomor telepon penting. Jadi nomor telepon penting ini bisa nomor telepon orang safety dan beberapa orang. Jadi kalau ada kecelakaan dihubungi dengan cepat. Ini biasanya sekalian diletakkan di belakang bed ID card. Sewaktu kita membuat ID card, di belakang ID card itu diberi nomor telepon tanggap darurat. Jadi jangan dikosongkan, dikasih nomor telepon tanggapan darurat, ditimbal balik. Di belakang papan informasi konstruksi, monitoring izin kerja dan dokumen asuransi KAR atau BPJS. Penjelasan. Tempatkan papan informasi pada lokasi yang mudah terlihat. Nah, ini yang mudah terlihat artinya di mana? Di depan jalan utama masuk. Perihal yang perlu diperhatikan, ukuran sesuaikan
triplek bisa dilapis dengan cetak digital dan dilengkapi dengan kantong plastik untuk dokumen atau ditempel. Nah, ini biasanya kalau dokumen ditempel itu dikasih double tip atau yang kayak paku itu, jadi papan itu ada yang bisa ditempel sebelahnya, ada yang tidak, yang ditulis pakai spidol ini untuk statistik dan man hours dan lain. Tapi kalau untuk dokumen penting biasanya ditempel menggunakan paku kayak busa gitu. Jadi kayak busa putih itu dilapisi dengan kain, nanti ditaruh, baru dia dicancapkan menggunakan paku. Kotak nomor 1 adalah statistik kecelakaan yang terjadi di dalam lokasi kegiatan dan dampak pada pihak ketiga, tamu dan lingkungan proyek. Nah, ini tadi yang nomor 1. Total jam kerja aman, tingkat keparahan, tingkat frekuensi, dimutakhirkan setiap minggu atau setelah terjadi LTI. Kecelakaan lebih dari 2 kali 24 jam. Nah, ini statistik ini setiap minggu dibuat. Jadi ditulis man hours-nya minggu ini berapa, minggu depan totalnya berapa, orang yang bekerja berapa. Jadi ditulis setiap minggunya. Biasanya kalau saya dulu mengupdate-nya itu hari Senin atau Minggu sore atau siang, kayak hari Minggu lah, kita diupdate di sana. Terus 3, kotak nomor 2 hanya pekerjaan mayor atau yang memiliki risiko tinggi, dapat dibuat dalam bentuk peta dan risiko tinggi, dimutakhirkan setiap hari. Nah, ini termasuk kerja-kerja tempat yang berbahaya. Jadi setiap hari kita membuatnya. Nomor 4, kotak nomor 3 menjelaskan semua alat berat yang digunakan, lisensi operator dan sertifikat alat serta nama penanggung jawab. Nah, ini juga nama-nama operator yang bekerja. Tapi kadang-kadang ini tidak terupdate kalau dia punya alat beratnya banyak. Jadi dibuat satu tempat aja, dia terpisah. Tapi kalau alat beratnya sedikit, bisa kita satukan. Lisensi dan sertifikat adalah wajib. Alat yang tidak memiliki sertifikat dan operator yang tidak memiliki lisensi dilarang beroperasi dan dimutakhirkan setiap hari. Nah, ini perlu dicek. Jadi siapa operatornya, kita harus tahu orang itu punya lisensi atau tidak. Kadang-kadang banyak coba-coba, jadi nggak punya lisensi, nggak punya apa, coba angkat. Jadi berbahaya dan dampaknya sangat berbahaya. 5. Kotak nomor 4, alur proses bisa dimasukkan ke dalam kantong plastik bila cukup banyak hal yang mayor atau berbahaya. Hal yang perlu diperhatikan, semua dibuat dalam bentuk alur proses, dilengkapi dengan penjelasan pengendalian K3 dan dimutakhirkan setiap hari. Nah, ini dibuat, misalnya kerja di lapangan, alur prosesnya kemana, terus K3-nya apa, misalnya K3-nya jalan, jalannya lebarnya berapa. Nah, itu perlu ditahu, swingnya alat itu jauhnya kemana, putarannya kemana. Jadi ini dibuat setiap hari.
Terus 6, kotak nomor 5, sisa waktu pelaksanaan dimutakhirkan setiap hari. Progres dimutakhirkan setiap minggu. Ini juga yang tadi saya katakan, progres kerja itu setiap minggu, tapi waktu pelaksanaan setiap hari. Jadi setiap hari. Biasanya ini dilakukan pada pagi hari. Kalau kotak nomor 5 ini, karena setiap hari pagi, kalau kerja 2 shift, pagi, shift siang sama shift malam, nanti jam 9, jam 10 dirubah. Kotak nomor 6 dimutakhirkan setiap ada perubahan. Nah ini kalau ada perubahan aja, kalau nggak ada ya dia apanya segitu. Karena hal yang perlu diperhatikan, kotak nomor 6, nomor telepon penting termasuk nomor telepon sopir untuk operasional bila terjadi kecelakaan kerja. Nah ini yang dimaksud sopir adalah kalau perusahaannya mempunyai alat untuk mengangkat orang sakit atau disebut mobil ambulan. Jadi sopirnya khusus mobil ambulan, dia menyatu dengan orang departemen kebakaran sama orang kesehatan. Jadi di sana dia. 8, kotak belakang papan berisi izin kerja yang dimutakhirkan setiap hari. Nah ini kayak JSA apa, jadi setiap hari JSA yang berjalan hari ini apa aja, itu juga dikerjakan sama orang safety, ditulis oh ini JSA nomor 10 lagi sedang bekerja dengan lokasi A atau lokasi B. Dokumen asuransi dimutakhirkan bila ada perubahan. Nah ini jika ada. Kita lanjut. Nah ini rambu-rambunya. Ini hazard plan-nya. Jadi kita harus tahu kita membuat hazard plan-nya juga. Berdampingan kita sama orang engineering. Jadi kita juga gambarnya kan berdampingan sama orang engineering, bikin hazard plan. Terus rambu-rambu dan simbol K3 ini bisa dicari di internet banyak. Jadi teman-teman harus print juga ini dan dibuat. Kalau daerah parkir apa ini dibuat di printing bagus, karena ini nanti akan ditempel di tempat-tempat yang mudah dilihat. Rambu-rambu keadaan darurat. 1. Rambu keadaan darurat sebagai petunjuk apabila keadaan darurat terjadi atau menunjukkan lokasi fasilitas pelayanan darurat. Nah ini bila jadi kebakaran atau gempa bumi, jadi ada petunjuknya. Ini di gedung selalunya ada tanda, kalau di dekat pintu masuk atau keluar itu ada tandanya kita harus lari kemana. Nah ini termasuk ke master point, di tempat orang berkumpul itu di mana. Nah ini juga kalau di dalam gedung biasanya ada drillnya. Jadi orang safety juga membuat kapan waktu drillnya untuk jika orang ini ada gempa atau kebakaran keluarnya kemana dan berapa menit mereka bisa sampai ke master point. 2. Rambu-rambu dinyatakan dengan warna dasar hijau dan dituliskan putih.
Nah itu, jadi lampunya putih, warna putih. 3. Rambu-rambu dipasang pada lokasi yang sesuai. Nah ini tadi saya katakan, di tempat-tempat kita exit di mana, arahnya kemana, ada panahnya bisa digantung di plafon. Jadi kiri kanan nampak, keluarnya kemana. 4. Titik berkumpul dipasang di lokasi titik kumpul yang sudah ditentukan pada lokasi yang aman. Bisa tidak dipasang apabila lokasi tidak memungkinkan untuk dipasang, namun bisa dipastikan semua orang mengerti lokasi titik kumpul. Nah ini, yang jelasnya titik kumpul itu di tempat yang aman, artinya di lapangan yang aman, yang tidak ada kayak pokok tumbang, hal-hal lain yang berbahaya di sana. Jadi orang berkumpul di sana, membuat satu barisan dan cek kelengkapan orang pekerjanya. Bendera. Jadi ini kita juga memasang bendera di proyek. Harus dipasang bendera merah putih K3 dan bendera perusahaan pada lokasi strategis di proyek. Nah ini di depan, biasanya kita ada di depan pintu masuk ada pos. Nah itu kita pasang bendera. Bendera K3 merah putih perusahaan. Tinggi bendera merah putih harus lebih tinggi 30 cm dibandingkan dengan bendera lainnya, dan tinggi tiang bendera merah putih minimal 3,5 meter. Jadi tiang bendera biasanya saya buat 0,35 meter, terus pas dipasang dia. Terus yang bendera ininya saya turunin menjadi 3 meter, bendera baik safety ataupun perusahaan. Nah, kita lanjut dengan spanduk dan poster. Harus dipasang spanduk dan poster yang sesuai dengan kebutuhan dan sifat spanduk dan poster. Nah, ini kita harus tahu kalau di dalam gedung kita salib peringatan atau peringatan spanduknya apa, jalur pengangkatan, keluar masuk atau keluarga, peringatan sedang ada pekerjaan. Nah ini juga ada, misalnya biasanya ini peringatan sedang ada pekerjaan terjadi. Jadi kadang-kadang itu pekerjaan di ketinggian, jadi orang tidak boleh lewat, terus dipasang, jadi orang tahu. Ukuran dan jumlah spanduk dan poster disesuaikan dengan kebutuhan dan lokasi. Nah ini, jadi disesuaikan juga, jangan lokasi kecil bikin pula spanduk besar. Jadi spanduk itu selalunya di depan pintu masuk, terus di shelter di tempat shelter umum, bukan shelter yang sebentar pindah, ada shelter yang dibuat moving. Jadi kalau di mana karyawan itu banyak bekerja, disitulah dia diletakkan shelternya. Tapi ini shelter yang tidak pindah-pindah, misalnya itu ada satu shelter, orang di mana berkumpul di situ. Kadang-kadang ada juga pas pintu masuk dibuat tempat orang singgah sebentar atau berteduh, shelter agak besar di sana, selalu dibuat gitu. Terus 3, spanduk dan rambu peringatan kepada pihak ketiga atau lingkungan sekitar proyek harus dipasang pada setiap lokasi yang sesuai. Ini tadi saya katakan, jadi sesuai di mana orang bekerja, apa harus spanduk dibuat. Kalau
Gambar nomor 4 ini terakhir, ini kan ada jaring pengaman. Nah, di sini dibikin spanduknya. Karena ini lama. Tapi kalau kerja 2-3 jam mungkin spanduk. Kalau pula nggak ada kan. Jadi ada itu pekerjaan yang berjalan sekitar 3 atau 4 jam, 5 jam. Itu biasanya orang pengangkatan itu karena spanduknya udah fit, dia tinggal angkat, taruh. Lanjut. Nah, ini demikianlah video untuk bagian papan informasi K3, rambu-rambu dan banner. Kami mengharapkan teman-teman dapat memahami cara papan informasi K3, rambu-rambu dan banner. Video selanjutnya adalah konsep 5R di dalam area kerja. Terima kasih telah menonton. Jika teman-teman suka, dan mohon di subscribe, like, dan share video ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.